Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Bakhtiar Hamdani, ya, dengan NIM 2241010200002. Pada video kali ini saya akan bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir mata perkuliahan dari Tarjamah Fauriyah yang dibimbing oleh dosen Bapak Asep Maulana MPD, ya, yang dimana pada pertemuan kali ini, ya, ini membahas terkait dengan tema agama dengan judul hal taklimu madza yahdasu iza kunta hasan takhulki minal asyaikh Sa'ad al-Uttaqi. Nah, ya, ini perihal dengan apakah kamu tahu apa yang terjadi jika kamu memiliki akhlak yang baik, yang dimana ini diceramahkan oleh Syekh Sa'ad al-Uttaqi, seperti itu. Baik, kita langsung saja putar videonya, ya. أيها الأحباب إن أكثر ما يدخل الناس الجنة هو عمل معاشر الأحباب يسير على من يسره الله عليه. أكثر عمل يدخل هذه الأمة جنات النعيم تقوى الله وحسن الخلق. Nah, pada paragraf ini menjelaskan, wahai orang-orang yang dicintai, sesungguhnya perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah amalan yang ringan, dilakukan oleh orang-orang yang Allah menutupi aibnya. Amalan yang paling banyak memasukkan umat ini ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Saya lanjut. بل إن أثقل عمل يوم القيامة تجده في موازينك لربما لا تجدها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة ولا الحج، إنما تجد أثقل عمل يوم القيامة في ميزان العبد حسن الخلق. Pada paragraf selanjutnya, bahkan amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Seseorang mungkin tidak menemukan bahwa sholat, puasa, sedekah, dan haji adalah amalan yang paling berat timbangannya. Tetapi yang paling berat timbangannya adalah akhlak yang baik. محمد عليه الصلاة والسلام مجلسا وهو يحب. Dan sesungguhnya hamba yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sesungguhnya rumah yang paling tinggi di surga bukan untuk orang yang hafal Al-Quran dan Sunnah, tapi untuk orang yang memiliki akhlak yang baik. ويدنيه يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أعلى بيت وقصر في ذرى الجنة ليس لمن حفظ القرآن والسنة، إنما لمن حسن خلقه، وإن حسن الخلق ليبلغ بالمرء درجة الصائم القائم ولربما ما صام وما قام. إن حسن الخلق معاشر الأحباب عبادة من أعظم ما يحبه الله من عباده، ولذلك في حديث عائشة الذي خرجه البخاري تقول أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال:
إن أبغض رجل إلى الله من الألد الخصم، أي أن الله يبغض ذاك اللدود، ذاك الفظ، ذاك الغليظ، سيء الخلق، الذي لا يرضى ولو روضي، دائما يتحاشى الناس لسانه، كثير الدعاوى، كثير الخصومات، كل من أقبل عليه فر من لسانه، يبغض الناس مجلسه ويبغضون النظر إليه، حتى ولو كان أكثرنا صلاة وقياما وصدقة فهو من شرار الأمة ومن أبغض الناس إلى الله. إن أبغض رجل إلى الله الألد الخصم. ولذلك معاشر الأحباب، منزلة الأخلاق في ديننا منزلة سامية. جمل الله خلقك، بقي أن يجمل خلقك، ولذلك لا يغني جمال الظاهر عن جمال الباطن. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: أتدرون من المفلس؟ هناك أناس أحبابي يصلون لغيرهم ويتصدقون لغيرهم ويختمون القرآن لغيرهم ويبكرون للجمع والجماعات لغيرهم وبيحجون السنة هذه ولغيرهم وصاموا رمضان الماضي ولغيرهم، مساكين. إنهم المفلسين من الأخلاق. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي بصيام وصلاة وصدقة، هذا مطوع، هذا مستقيم، هذا ونعم. لا، ما هو نعم، انتبه قليلا. ولكن يأتي وقد شتم هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، ويدخل تحتها الظلم، اغتاب هذا، بصق في وجه هذا، ما عطى هذا راتبه، ما عطى هذا حلاله، قطع رحمه، إلى غير ذلك من الأخلاق العفنة. فماذا يفعل العظيم الجليل جل وعلا بعبد قدم إليه يوم؟ Dan sesungguhnya akhlak yang baik dapat membawa seseorang mencintai derajat yang berpuasa dan sholat malam, meskipun ia tidak berpuasa dan sholat malam. Sesungguhnya akhlak yang baik, wahai orang-orang yang dicintai, adalah ibadah yang paling agung yang dicintai oleh Allah dari hamba-hambanya. Dan oleh karena itu, dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka bertengkar dan berdebat. Orang yang kasar, orang yang memiliki akhlak yang buruk, yang tidak ridho meskipun telah diberi peringatan, selalu membuat orang lain menghindari dari lisannya, banyak melakukan tuntunan, banyak melakukan perselisihan, dan banyak membuat orang lain lari dari lisannya. Orang-orang membenci majelisnya dan membenci melihatnya. Bahkan jika dia adalah orang yang paling banyak sholat, puasa, dan sedekah di antara kita, maka dia termasuk orang yang paling buruk di kalangan umat dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. يوم القيامة بأعمال لها ثقوب، بعضنا أعمال شايلها في منخل، والمنخل إذا وضع فيه الماء لا يثبت. هذا مثل بعض الناس أعماله كثيرة لكن ظلمه لنفسه أكثر، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم وضعت عليه ثم كب على قفاه في النار. نعوذ بالله من الإفلاس. ولذلك يا عبد الله، إن تحسين الخلق عبادة من أجل العبادات. وقد يقول قائل: إن الله قد خلقني هكذا، خلقني فظا، ماذا أصنع؟ خلقني مكشر عبوس مكفهر،
لا أعرف الطريق للابتسامة، نقول يجب عليك أن تتعودها، وأن تطلق وجهك، وأن تكف أذاك، وأن تبذل نداك. والدليل قول الله: ادفع بالتي هي أحسن. يعني اللي يدفعك بالأخشن ادفعه بالأحسن. الله يأمرك بأن تحسن خلقك مع أشر الناس، فاللي جاين يبغى بك شر تدفعه بالأحسن. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، ومن يتصبر يصبره الله. إذن حسن الخلق يتعلم، ويستطيع الإنسان أن يكون حسن الخلق لو شاء ذلك، ولو أراد ذلك، ولو سأل الله ذلك. ولذلك عليه الصلاة والسلام من دعائه قال: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وكان من دعائه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ولذلك العبد في الحياة يسأل الله حسن الخلق، لأن سوء الخلق يحلق الحسنات حلقا، نسأل الله العافية والسلامة. لو أساء رجل خلقه مع والديه لما تجاوزت صلاته أذنيه، ولو قطع أحد رحمه لسوء الخلق ما ارتفع فوق رأسه صلاة واحدة من صلواته. ولو اغتاب مسلما آخر: فلان ما في خير. تصدق يا أخوان لو تقول إن فلان ما في خير، إن صلاتك وحجك وعمرتك راحت له، جهد سنوات طويلة، فلان ما في خير، لا يهمك، ما يسوى، ما عليك منه، والله ما فيه كذا، وتذكر شيئا فيه وأنت صادق، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة تنقل الحسنات إليه نقلا. ولذلك حسن الخلق أحبابي أن يروض الإنسان نفسه على أن يكف أذاه، وأن يبذل نداه، وأن يطلق وجهه. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka bertengkar dan berdebat. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang dicintai, kedudukan akhlak dalam agama kita adalah kedudukan yang paling tinggi. Allah telah memperindah bentukmu, maka kini giliran untuk memperindah akhlakmu. Dan oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa orang yang paling bangkrut? Dia ada orang-orang yang dicintai, mereka sholat bukan karena Allah, mereka sedekah bukan karena Allah, dan mereka menghatamkan Al-Quran bukan karena Allah. Mereka pergi ke masjid untuk sholat Jumat dan berjamaah bukan karena Allah. Mereka berhaji tahun ini bukan karena Allah. Dan mereka berpuasa Ramadan tahun lalu bukan karena Allah. Mereka adalah orang-orang yang miskin dan bangkrut dalam hal akhlak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang tetapi dia datang dan telah mencaci orang ini, menumpahkan darah orang itu, memakan harta orang lain, dan termasuk dalam kategori kezaliman, menggunjing orang lain, meludahi wajah orang lain, tidak memberikan hak orang lain, tidak memberikan hak yang halal, memutuskan silaturahmi, dan lain-lain dari akhlak yang busuk. Baiklah, mari kita apa yang akan dilakukan oleh Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia terhadap seorang hamba yang datang kepadanya pada hari kiamat dengan membawa amal-amal yang berlubang. Sebagian amal-amal itu seperti ayakan, dan ayakan jika diisi air tidak akan bisa menampungnya. Ini adalah permisalan.
bagi sebagian orang yang amal-amalnya tidak kokoh. Tetapi kezaliman terhadap diri sendiri lebih banyak. Maka diamkanlah sebagian dari kebaikan-kebaikan dan diberikan kepada orang yang telah dizolimi. Jika kebaikan-kebaikan telah habis, maka diamkanlah sebagian dari kejelekan-kejelekan mereka, lalu dilemparkan kepadanya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kita berlindung kepada Allah dari kebangkrutan. Dan oleh karena itu, wahai hamba Allah, sesungguhnya memperbaiki akhlak adalah ibadah yang paling agung. Dan mungkin ada yang berkata, Allah telah menciptakan saya seperti ini, menciptakan saya dengan sifat kasar, apa yang bisa saya lakukan? Allah menciptakan saya dengan wajah yang murung dan tidak mengenal jalan untuk tersenyum. Kita katakan, Anda harus membiasakan diri untuk berakhlak baik, memperlihatkan wajah yang cerah, menahan diri dari kejahatan, dan memberikan kebaikan. Dan dalilnya adalah firman Allah, tolaklah kejahatan dengan kebaikan, yaitu jika seseorang berbuat jahat kepadamu, maka balaslah dengan kebaikan. Allah memerintahkanmu untuk memperbaiki akhlakmu dengan orang yang paling jahat sekalipun. Maka orang yang datang kepadamu dengan keburukan, balaslah dengan kebaikan. ولذلك محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ينظر إليه الصحابة فيقولون ما نظر إلينا إلا وتبسم، أي يتبسم بأبيه هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وقد حمل هم الأمة، وعنده من المشاكل مهيب اللي عندنا أن نحمل هم أطفال وامرأة وطعام وشراب، وهو يحمل نجاة الأمة من النار، ومع ذلك يتبسم في وجوه أصحابه ويزور هذا ويعود هذا ويطلق وجهه في وجه ذاك. إنما هذه الأخلاق التي قال الله عنها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال وقال وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الأخلاق قال العلماء إن حسن الخلق يتكون من 3 مراتب، أولها كف الأذى، لسانك يدك لا تذكر بها ولا تؤذي بها مؤمنا، ولذا يقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تفتح لسانك على المؤمنين وتسلخ هذا وتعلق هذا وتغتاب هذا، والله لوك حافظنا الكتاب والسنة ولو ليحتك كلها شيب ولو تأخذ الدكتوراه في الأخلاق إنك لا يبقي لك الغيبة حسنة واحدة، وبعضنا له 30-40 عام ما رفع له إلى الله ركعة، وما ذاك إلا لسوء الخلق باللسان. الآن بيطلع يتقهوى عقب صلاة العصر، فلان وينه؟ ما هو فيه، فلان راسه كبير، فلان لا يهمك علمه عندي، ما أرخمه، ما فيه ما يسوى التالية من الغنم، فلان ما يبدأ يجعل خلاص بيض الله وجهك وشكر الله لك وأحسن الله عزاءك في صلاتك وطاعتك وتلاوتك وحجك وعمرتك ورمضان. راح استرجعها، أين تسترجعها؟ ولذلك حسن الخلق كف الأذى باللسان. وبعض الناس أيضا ما يكف أذى يده، تلاحظ بعض الناس سيارته فيها عجرة ومشعاب، وين رايح أنت؟ رايح حرب، إلى أين أنت تريد الشيطان أن ينزغ بينك وبين إخوانك، ثم تبدأ تؤذي الناس بيدك. وبعض الناس من يوم يركب
سيء خلق ما يوصل البيته وصلاته في جامع البواردي فيها ركعة، حسبي الله، سود الله، لعن الله، ويشتم الناس اللي يلف عليه واللي يوقف عليه، الله يقطعك، الله ياخذك، الله يجعلها في وجهك. والله يحسن عزاك، والله يحسن عزاك، ما بقي لك أصلا من مصلين على جنائز وقارين قرآن ومسبحين الملك العلام ويمكنه مرتل له آية من آي القرآن ولا حسنة ذهبت. ولو الناس سموك مطوع والله ما انت بمطوع، والله لست إلى الخير ولا إلى قربه، لأن الذي ما سلم المسلمون من لسانه فليس كامل الإيمان ولا كامل الإسلام. ولذلك أبغض الناس إلى الله كما قلت، الله يبغض من عباده من؟ الألد الخصم، مكشر دائما، حاد دائما، لسانه سلط على الناس، لا يعجبه أحد، والناس يتحاشونه مخافة لسانه. وإذا تحاشى الناس أحدا مخافة طول لسانه فاعلم أنه معينه الشيطان على شاغر أسوأ عباد الله، شاغر أسوأ رجل في الأمة، أبغض رجل إلى الله، الألد الخصم. ولذلك قال في الحديث: الله رفيق يحب الرفق. الله أكبر، الله رفيق يحب الرفق. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار، وش صفاتهم يا رسول الله؟ قال: كل عتل مكشر، جواظ بخيل مستكبر، جمع أراذل الأخلاق كلها، بخيل ومقطب الوجه ورافع خشمه على عباد الله، أسوأ عبد دب على وجه الأرض. بل هذه صفات أهل النار، صفات أهل النار. أما صاحب اللين، صاحب الابتسامة، صاحب طلاقة الوجه، دائما يرى للناس حقا عليه وهو لا حق له على أحد، هذا من خيار أمة محمد. إذن كف الأذى أول خصلة من خصال حسن الخلق الذي يبلغ الجنة، أن تكف أذاك، يدك، لسانك، بل حتى قلبك لا تفكر في المسلمين. سوء ظن، ليه ما رد عليك في الجوال؟ طيب يمكننا في دورة المياه، يمكن ما هو عند الجوال، إبليس ايش يقول؟ لا، شايف الرقمك بس ما يبغى يرد عليك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم يسيء الظن، ومن أساء الظن في المسلمين خرج من دائرة كمال الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم والظن أكذب الحديث، كما قال عليه الصلاة والسلام. المؤمن الحق قلبه طاهر، لا يحمل في قلبه بغض ولا غل ولا سوء ظن. إذن أول عمل من أعمال حسن الخلق كف الأذى، كف الأذى. ومنها ألا يوجد في قلبك سجناء كما قلنا في الدرس قبل الأسبوع الماضي، ولا في رأسك مستأجرين. كيف يستأجرون؟ ترى بعضنا ساجن من بعض عباد الله في قلبه بالبغض، ما يسلم عليهم، سجناء، ومؤجرهم بعض عقله يفكر فيهم دايم، حسب والله لو أني قلت ولو أني فعلت، والله أنه يستاهل أنك تطحنه طحن وتضربه ضرب وتفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي أخرجهم من قلبك وأنزلهم من رأسك. ولذلك السعيد منا هو الذي لا يفكر في المؤمنين إلا بخير ولا يحقد على مؤمن قط. الله يبيحهم كلهم، اللي ظلمني قبل اللي ما ظلمني، وش يضرني؟ يعتقهم من النار، يا رب اعفو عنهم، يا رب عفوت فاعفو عني. هذا المؤمن حسن الخلق. الثاني من أركان حسن الخلق، الأول كف الأذى، الثاني بذل الندى. المؤمن صاحب الخلق الحسن يؤلمه جراح أمته ويؤلمه المحاويج من أمته، ويدمع عينه دمعة اليتيم، ويرحم الضعيف، ويفرج كربة المكروب، وما قدر يفرجها نفسها. وهذا المؤمن يشفع لهذا، يرحم هذا، يقرض هذا، يكرم هذا، يبذل الندى. ليس من الإيمان أن تعيش أنانيا. ترى بعضنا ما عمره شارك أحد السنة هذه بتخلص ما بعد فرج كربة مديون، ولا عالج مريض، ولا كفى اليتيم، ولا كفى الحلقة، ولا مجلسه يدخله الرجال ليكرم المؤمنين، ولا تجد أنه عائش لنفسه ولأبنائه. هذا ليس من أصحاب الخلق الحسن في الأمة. الأمة علمنا الحبيب العطاء،
علمنا الحبيب مسح العبرات وكفالة اليتيم ورعاية الأرملة وإعطاء من مال الله الذي أعطاك. اشفع للمؤمنين. كم واحد أنت عندك جاه، لديك جاه وقادر بجاهك أنه يتوظف هذا، أن هذا دائنه يفكه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان نائم مضطجع في غرفته فسمع جابر ومعه صحابي بينهم دين وجابر يقول والله لا أطرح عنك، يقول والله يا حقي لا أخذه كامل. فتح الحبيب الستارة وقال يا جابر اطرح، يعني اطرح النص، اطرح عنه النص. شفع الحبيب أن الدين نصفه يروح. قال سمعا وطاعة يا رسول الله. ثم أرخى الحبيب ما تركه وياه دائنه. كم واحد عندنا، كم واحد يستطيع يخفف دين مؤمن، ينفس كرب مؤمن؟ كم من مسلم الآن ما وجد يدرس عياله، الآن الأسبوع الثالث ما لقى لهم مدارس، ولو شفعت له يمكن يدخل. كم من مسلم ما لقى مرايين لبناته، ولو أنك أقرضته بس يا ابن الحلال أقرضه، ما نقول عطه، بعضنا حتى القرضة حرمها على نفسه. حسن الخلق أن تعتقد أن لكل مسلم حق عليك. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu dapat dipelajari, dan sesungguhnya ilmu itu dapat dipelajari. Dan barang siapa yang bersabar, maka Allah akan memberikan kesabarannya. Maka akhlak baik dapat dipelajari, dan manusia dapat menjadi orang yang berakhlak baik jika dia mau, jika dia ingin, dan jika dia meminta kepada Allah. Dan oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, berikanlah kepada diriku ketakwaan dan sucikanlah dia. Engkau adalah sebaik-baiknya yang mensucikan. Engkau adalah pelindung dan pemeliharaannya. Dan di antara doanya adalah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah bentukku, maka perindahkanlah akhlakku juga. Dan oleh karena itu, seorang hamba di dalam kehidupan dunia meminta kepada Allah untuk memiliki akhlak yang baik, karena akhlak yang buruk dapat menghancurkan kebaikan-kebaikan, seperti angin menghancurkan bulu-bulu. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan keamanan. Jika seseorang berakhlak buruk dengan orang tuanya, maka sholatnya tidak akan melampaui telinganya. Dan jika seseorang memutuskan silaturahmi karena akhlak yang buruk, maka sholatnya tidak akan naik ke atas kepalanya. Maka tidak ada kebaikannya, seperti itu. Wahai saudaraku, jika kamu mengatakan bahwa tidak ada kebaikan dalam mengunjing, maka sholatmu, hajimu, dan umrohmu akan sia-sia selama bertahun-tahun. Tidak ada kebaikan dalam mengunjing, tidak ada manfaatnya, dan tidak ada gunanya. Demi Allah, tidak ada seperti itu. Dan ingatlah, sesuatu yang sebenarnya ini adalah dosa besar yang dapat memindahkan kebaikan-kebaikan kepada orang yang berbuat dosa. Dan oleh karena itu, wahai orang-orang yang dicintai, akhlak yang baik adalah ketika seseorang melatih dirinya untuk menahan kejahatan, memberikan kebaikan, dan memperlihatkan wajah yang cerah.
Dan oleh karena itu, para sahabat melihat Nabi Muhammad SAW dan mereka berkata, "Tidaklah beliau melihat kami kecuali beliau tersenyum." Beliau tersenyum dengan wajah yang cerah, sementara beliau membawa beban umat dan memiliki masalah yang sangat berat. وأنت مالك حق على أحد عشان تريح، الله يجزاك خير، لأنك إن بغيت تلفت تاخذ المعروف وترده ما صار حسن خلق، بل الإنسان يبذل المعروف ولا ينتظر رده ولا مكافأته. هذه أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. آخر ركن من أركان حسن الخلق طلاقة الوجه. وإذا شفت واحد مكشر حتى لو أقسم لك بالله وقالوا لك هذا طيبنا، قل له من محمد بن عبد الله أنه ليس من أطيبنا. أتدري لماذا؟ تدري لماذا؟ لأن طلاقة الوجه من علامات حسن الخلق، وطلاقة الوجه صدقة، فإذا كشر الوجه دليل على أن القلب مو بنظيف، وإذا انطلق الوجه دليل عن أن القلب طاهر. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، واغفر لموتانا وموتى المسلمين، وآت نفوسنا تقواها. Kita mungkin hanya membawa beban anak-anak, istri, makanan dan minuman, sementara beliau membawa beban keselamatan umat dari neraka. Dan meskipun demikian, beliau tersenyum di hadapan para sahabatnya, mengunjungi yang ini, menjenguk yang itu, dan memperlihatkan wajah yang cerah kepada orang lain. Sesungguhnya akhlak seperti inilah yang dikatakan oleh Allah, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmatul lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dan Allah berfirman, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang mungkar." Aukana bakhilun laukana mungkarun. Dan Allah berfirman, dan jika engkau keras dan kerasnya hati dan kasar hatinya, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Dan Allah juga berfirman, dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Para ulama mengatakan bahwa akhlak yang baik terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah menahan kejahatan dengan lisan dan tangan, tidak menyebutkan dan tidak menyakiti orang lain dengannya. Dan oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Anda membuka lisan Anda untuk mengunjing orang-orang mukmin, mencela yang ini, menggantungkan yang itu, dan mengunjing yang lain. Maka demi Allah, jika Anda menghafal Al-Quran dan Sunnah, dan jika Anda memiliki semua itu, dan jika Anda memiliki gelar doktor dalam akhlak, maka Anda tidak akan memiliki satu pun kebaikan yang tersisa, bahkan kebaikan yang tersembunyi sekalipun. Suatu kebaikan saja dan sebagian dari kita telah berusia 30 dan 40 tahun, namun tidak ada satupun amalan yang dapat diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada penyebabnya kecuali karena akhlak yang buruk dengan lisan. Sekarang, setelah sholat asar, seseorang mengatakan, "Di mana si fulan? Mengapa tidak datang? Si fulan itu kepala besar.
Si fulan tidak peduli dengan ilmunya. Apa gunanya dia dan tidak lebih berharap dari seekor kambing. Si fulan itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Semoga Allah membalas kebaikanmu dan semoga Allah memberikanmu pahala atas sholatmu, ketaatanmu, tilawahmu, hajimu, umrohmu, dan puasa Ramadanmu. Namun, jika semua itu hilang, di mana kamu akan mendapatkannya kembali? Dan oleh karena itu, akhlak yang baik adalah menahan kejahatan dengan lisan. Dan sebagian orang juga tidak menahan kejahatan dengan tangannya. Anda dapat melihat sebagian orang-orang yang mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan dan sembrono, dan dia ingin membuat kekacauan di antara kamu dan saudara-saudaramu. Kemudian dia mulai menyakiti orang lain dengan tangannya. Dan sebagian orang yang memiliki akhlak yang buruk tidak akan sampai ke rumahnya dengan selamat dan sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi kebaikan yang tersisa bagi orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Tidak ada lagi orang yang mau mensolatkan jenazahnya, membaca Al-Quran untuknya, untuk bertasbih kepada Allah untuknya. Dan mungkin dia dapat membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil, namun tidak ada lagi kebaikan yang tersisa baginya. Ma fihi battah, tidak ada sama sekali kebaikan di dalam dirinya. Dan jika kami katakan bahwa Anda telah taat kepada Allah, maka itu tidak berarti apa-apa, karena orang yang tidak selamat dari kejahatan. Dan jika kami katakan bahwa Anda telah taat kepada Allah, maka itu tidak berarti apa-apa, karena orang yang tidak selamat dari kejahatan lisannya tidak akan mencapai kebaikan atau kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang tidak selamat dari kejahatan lisannya tidak memiliki iman yang sempurna dan tidak memiliki Islam yang sempurna. Orang yang paling dibenci oleh Allah, sebagaimana yang telah disebutkan, adalah yang paling keras dan paling suka berdebat, dan selalu memiliki wajah yang murung, selalu keras dan tajam lisannya, dan selalu ingin menguasai orang lain, tidak ada seorang pun yang disukainya, dan orang-orang yang berusaha menghindarinya karena takut dengan lisannya. Dan jika orang-orang yang berusaha menghindari seseorang karena takut dengan lisannya yang panjang, maka ketahuilah bahwa dia adalah pembantu setan bagi orang yang buruk. Dia adalah hamba Allah yang paling buruk, orang yang paling buruk di umat ini, dan orang yang paling dibenci oleh Allah, yaitu orang yang paling keras dan suka berdebat. Dan oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, Allah adalah maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda kembali, sesungguhnya penghuni neraka memiliki sifat-sifat seperti berikut, yaitu keras, murung, suka menindas, kikir, dan sombong. Dia memiliki semua sifat yang buruk seperti kikir, wajah yang murung, dan sombong terhadap hamba-hamba Allah. Dan dia adalah hamba yang paling buruk di muka bumi, dan ini adalah sifat-sifat penghuni neraka. Namun orang yang memiliki sifat-sifat baik seperti memiliki wajah yang cerah, selalu tersenyum, dan selalu merasa memiliki kewajiban kepada orang lain, padahal tidak ada seorang pun yang memiliki kewajiban kepadanya. Dia adalah salah satu dari umat terbaik Nabi Muhammad. Maka menahan kejahatan adalah sifat pertama dari akhlak yang baik yang dapat membawa seseorang ke surga, yaitu menahan kejahatan dengan tanganmu, lisanmu, dan bahkan dengan hatimu. Jangan berpikir jelek tentang kaum muslimin. Mengapa dia tidak menjawab panggilanmu? Mungkin dia sedang buang air, mungkin dia tidak melihat panggilanmu,
Namun setan berkata, dia melihat nomor kamu, tapi dia tidak ingin menjawabnya. Maka kamu berlindung kepada Allah, dan dia adalah sebaik-baiknya pelindung. Kemudian dia berprasangka buruk dan dia keluar dari lingkaran kesempurnaan iman karena Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa-dosa dan prasangka adalah berita yang paling dusta. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, semoga mukmin yang sebenarnya tidak membawa kebencian, dendam, atau perasaan buruk dalam hatinya, maka pekerjaan pertama dari akhlak yang baik adalah menahan kejahatan, dan salah satu dari sifatnya adalah tidak adanya kebencian dalam hatimu. Sebagaimana yang kita katakan dalam pelajaran sebelumnya, dan tidak ada dalam pikiranmu orang-orang yang diupah untuk membenci bagaimana mereka bisa diupah. Kita dapat melihat sebagian orang yang membenci sebagian hamba Allah dalam hatinya, tidak memberikan salam kepada mereka dan membenci mereka, dan sebagian akalnya diupah untuk selalu memikirkan mereka, dan dia berkata, demi Allah, jika aku mengatakan ini dan jika melakukan itu, maka dia pasti akan dihukum dan dipukul. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai saudaraku, keluarkanlah mereka dari hatimu dan turunkanlah mereka dari peliharaan dan turunkanlah mereka dari pikiranmu. Dan oleh karena itu, orang yang bahagia di antara kita adalah orang yang tidak memikirkan kaum mukminin kecuali dengan pikiran yang baik dan tidak membenci seseorang mukmin pun. Pembunuh, Allah memaafkan mereka semua, baik yang telah berbuat zalim kepadaku maupun yang tidak. Tidak ada yang dapat membahayakan aku. Aku memohon kepadamu untuk memerendahkan mereka dari api neraka. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, ampunilah aku. Ini adalah mukmin yang memiliki akhlak yang baik, dan salah satu dari dua pilar akhlak yang baik adalah menahan kejahatan, dan yang kedua adalah memberikan kebaikan. Mukmin yang memiliki akhlak yang baik akan merasa sakit hati dengan luka-luka umatnya, dan akan merasa sakit hati dengan kebutuhan umatnya, dan akan menitiskan air mata karena tangisan anak yatim. Dan akan merahmati orang yang lemah, dan akan menghilangkan kesulitan orang yang sedang mengalami kesulitan, dan tidak akan mampu menghilangkan kesulitan itu sendiri. Dan mukmin ini akan memberikan syafaat kepada orang lain, akan merahmati orang lain, akan memberikan pinjaman kepada orang ini, akan memuliakan orang ini, dan akan memberikan kebaikan. Bukanlah dari iman jika seseorang hidup secara egois. Kita dapat melihat sebagaimana orang yang tidak pernah berbagi dengan orang lain, tidak pernah membantu orang yang membutuhkan, tidak ada yang lebih penting daripada menghilangkan kesulitan orang yang berhutang, mengobati orang sakit, menolong anak yatim, dan menolong orang yang membutuhkan. Dan tidak ada majelisnya yang dimasuki oleh laki-laki untuk memuliakan kaum mukmin. Dan tidak ada yang menunjukkan bahwa dia memberikan kebaikan, tidak merahmati orang yang lemah, dan tidak menghilangkan kesulitan orang yang sedang mengalami kesulitan. Orang yang hanya peduli pada dirinya sendiri dan anak-anaknya, ini bukanlah orang yang memiliki akhlak yang baik dalam umat ini. Umat ini telah diajarkan oleh Nabi tentang pentingnya memberi, menghapus air mata, menanggulangi anak yatim, merawat janda, dan memberikan kepada Allah yang telah memberimu. Berikanlah syafaat kepada kaum mukmin. Berapa banyak di antara kamu yang memiliki kedudukan dan mampu menggunakan kedudukanmu untuk membantu orang lain, seperti membantu orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya.
Rasulullah SAW sedang tidur di kamarnya, lalu mendengar percakapan dan seorang sahabat yang memberi utang dan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengurangi hutangmu." Dan dia berkata, "Demi Allah, wahai, aku tidak akan mengambil penuh." Maka Nabi Muhammad SAW terbangun dan berkata, "Wahai sahabat, kurangi utangnya, kurangi setengahnya." Maka Nabi memberi syafaat bahwa setengah dari utangnya dihapuskan. Maka sahabat berkata, "Aku dengar dan aku taat, wahai Rasulullah." Lalu Nabi melepaskan utang tersebut dan tidak meninggalkannya bersama dengan orang yang berhutang. Berapa banyak di antara kita yang mampu meringankan utang seorang mukmin, membantu orang mukmin yang kesulitan? Berapa banyak muslim yang sekarang tidak menemukan sekolah untuk anak-anaknya? Sudah minggu ketiga tidak ada sekolah yang tersedia, dan jika kamu memberikan syafaat, mungkin dia masuk. Berapa banyak muslim yang tidak menemukan biaya untuk anak-anak perempuan, dan jika kamu meminjamkannya, wahai anak yang baik, pinjamkanlah. Kita tidak mengatakan berikanlah, tapi pinjamkanlah. Sebagian dari kita bahkan mengharamkan dirinya sendiri untuk meminjamkan, sedangkan akhlak yang baik adalah percaya bahwa setiap muslim memiliki hak atas kamu sendiri dan kamu tidak memiliki hak atas orang lain, sehingga kamu akan merasa lega. Allah akan membalasmu dengan kebaikan, karena jika kamu ingin berbuat baik, kamu akan mengambil kebaikan, dan mengambilnya itu bukanlah akhlak yang baik. Tapi manusia tidak akan memberikan kebebasan, tapi manusia tidak akan memberikan kebaikan dan mengharamkan balasan atau penghargaan ini. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Pilar terakhir dari akhlak yang baik adalah menjadi ikhlas dan beramal karena Allah Ta'ala. Wajah yang cerah, dan jika kamu melihat seseorang yang wajahnya murung, meskipun dia bersumpah kepada Allah dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik, katakanlah kepadanya dari Muhammad bin Abdullah bahwa dia bukanlah orang yang paling baik di antara kami. Tahukah kamu mengapa? Karena wajah yang cerah adalah salah satu tanda akhlak yang baik, dan wajah yang cerah adalah sedekah. Jika wajah seseorang murung, itu adalah tanda bahwa hatinya tidak bersih. Dan jika wajahnya seseorang cerah, itu adalah tanda bahwa hatinya suci. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakan kami dengan bentuk yang baik, maka baikanlah akhlak kami, dan ampunilah orang-orang yang telah meninggalkan di antara kami dan kaum muslimin. يا رب زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على Berikanlah kepada kami kekuatan untuk bertakwa, ya Allah. Sucikanlah jiwa kami, Engkau adalah sebaik-baiknya yang mensucikan jiwa. Engkau adalah pelindung dan pemiliki jiwa kami, dan Allah Ta'ala adalah yang paling tinggi dan yang paling mengetahui. Semoga salawat dan salam Allah tercurah kepada Nabi besar kita, Baginda Muhammad SAW. Ya, mungkin ini saja pada video tugas terjemah Al-Fauriyah pada video kali ini. Akhirul kalam, iza wajadtumul khati'at fahiya minni, wa iza wajadtumul khairat fahiya minallah. Akhirul kalam, ismi kamilan Muhammad Gibran Bakhtiar Hamdani, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku syukron kasiron li jami'il viewer. Assalamualaikum.